berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau tidak pernah berubah Tuhan. Kau tidak pernah berubah. Kau tak pernah berubah, oh Tuhan. Kau kekal selama-lamanya. Aku cinta Kau, aku mengasihimu, Kau segalanya bagiku. Yesusku, Allahku. Firman-Mu sungguh memerdekakan. Firman-Mu selalu kurindukan. Firman-Mu luar biasa Tuhan. Dan kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu benar luar biasa Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang memerdekakan itu bukan firman yang tertulis. Firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah kata-kata. Artinya kata-kata yang kudengar daripadamu. Dan firman yang kudengar itu adalah sekarang ini. Sekarang ini namanya kebenaran. Ya, sekarang ini adalah namanya kebenaran. Kalau firman yang lalu, itu namanya yang tertulis, itu sejarah. Iya benar. Haleluya. 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 Betapa indahnya orang yang hidup selalu mendengarkan firman-Mu, yang selalu mendapat wahyu daripadamu, sama seperti Petrus mendapat wahyu daripadamu. Hei Simon bin Yunus, berbahagialah engkau, kata Yesus, karena kau mendapatkan itu bukan dari manusia, tapi dari Bapakku yang di surga. Manalah aku mengerti firman itu dulu Tuhan, tapi sekarang aku paham. Pengenalanku akan Engkau harus Allah sendiri yang menyatakannya kepada aku lewat firman-Mu. Memang firman tertulis itu perlu, karena pengetahuan itu tak perlu. Tapi hanya Roh-lah yang membuat pengetahuan itu menjadi kebenaran. Amin. Yes. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Setiap hari aku perjamuan kudus. Iyalah. Setiap aku mendengarkan firman, aku sedang perjamuan kudus. Perkataanku adalah roh dan hidup, Kau berkata. Setiap perkataanmu yang kudengarkan, roh dan hidup. Kalau ada roh kebenaran yang menerangi firman itu, maka menjadi kebenaran. Tanpa roh kebenaran tidak ada kebenaran. Amin. Makanya jelas Kau berkata, harus dihembusi dulu roh itu kepadaku, sehingga aku memiliki roh Kristus. Apabila aku menerima roh Kristus, berarti aku sudah punya benih. Maka roh Allah diam di dalamku. Kenapa roh Allah diam? Karena di dalamku sudah ada roh Kristus, roh yang sama seperti yang ada pada Yesus. Karena hanya roh itulah yang menjadi alasan bagi roh Allah diam di dalamku. Amin. Kau akan melihat, di dalam dia ada roh Kristus. Aku harus diam di dalam dia, karena itu alasan bagi roh Allah untuk diam. Apabila di dalam seseorang itu ada roh Kristus,
Dan itu bukan roh Yesus, tapi roh yang sama seperti yang ada di dalam Yesus. Dan apabila roh Allah diam di dalamku, itulah caranya baru aku bisa hidup dalam roh. Amin. Tanpa roh itu aku tidak bisa hidup dalam roh. Pasti aku hidup dalam daging. Dan setelah aku bisa hidup dalam roh, apa yang terjadi Yesus? Maka aku hidup di bawah surga yang terbuka. Aku tidak hidup lagi di bawah matahari seperti yang dikatakan pengkhotbah. Ada waktu makan, ada waktu minum, ada waktu mati, ada waktu lahir, ada waktu untuk merobek, ada untuk menjahit, ada waktu positif, ada untuk negatif. Itu gak masuk lagi padaku. Kalau aku hidup dalam roh, aku sudah berada di bawah surga yang terbuka. Alangkah gampangnya itu Tuhan. Yes, haleluya. Yes. Kagum aku akan Engkau. Aku kagum akan firman-Mu. Dahsyat, 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 dahsyat pengertian. Wahyulah itu bagiku Tuhan. Oh, indahnya hidupku bersamamu. Kau bawa aku ke dalam hidup seperti ini. Bisa hidup di dalam roh, tidak hidup di dalam daging. Oleh roh kamu bisa mematikan perbuatan tubuhmu. Itu gampang bagiku. Ya, ternyata bukan karena kekuatanku, tapi karena ada roh Kristus di dalamku, sehingga roh Allah diam di dalamku, maka aku bisa hidup dalam roh. Dan apa yang terjadi? Aku sungguh bisa hidup di bawah surga yang terbuka. Days of heaven on the earth. Hari-hari hidup di dalam surga bisa kualami. Ternyata bukan gara-gara kekuatanku, tapi gara-gara Engkau. Karena roh Kristusmu ada padaku, sehingga roh Allah dia ada dalamku, sehingga aku bisa hidup dalam roh, sehingga aku hidup di bawah surga yang terbuka. Di dalam nama Yesus. Oh, anak-anakku masuk dimensi ini dalam nama Yesus. Anak-anakku semua masuk dalam dimensi ini dalam nama Yesus. Mulai hari ini kau naik ke level ini. Mulai hari ini kau naik ke level ini. Apa yang terjadi? Semua hidupmu akan menjadi mujizat. Yang natural semuanya akan menjadi supranatural. Bahkan yang natural, bahkan yang supranatural akan menjadi natural bagimu. Aku sudah mengalaminya Tuhan. Yang natural sudah menjadi supranatural. Dan supranatural sudah natural bagiku. Amin.
Amin. Amin. Ya, Roma 8 ayat 9 benar. Oleh Roh mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Tanpa Roh tidak bisa. Dan Roh itu sudah ada dalamku. Itulah penyebabkan Yesus sanggup mati di salib. Dia kuat. Dia kuat karena Roh Allah ada pada dia. Begitu juga aku. Begitu juga aku. Amin. Amin Tuhan. Indahnya hidupku. Indahnya hidupku karena Roh-Mu diam di dalamku. Itulah yang menyanggupkan aku hidup dalam Roh. Itulah yang menyanggupkan aku sehingga aku hidup di bawah surga yang terbuka. Mulai hari ini anak-anakku, kau tidak hidup di bawah matahari lagi. Kau hidup di bawah surga yang terbuka. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Aduh Tuhan. Oh Tuhan, kalaulah orang masuk ke dimensi ini ya Tuhan, mereka akan bahagia seperti aku, indah hidupnya seperti aku. Amin. Tidak ada yang ditakutkan, tidak ada yang khawatirkan. Apapun dunia ini tidak menggairahkan lagi dalam hidup orang yang seperti aku. Amin. Terima kasih Tuhan. Jakarta Bekasi diambil alih. Indonesia diambil alih. Indonesia yang baru turun dari surga. Jakarta Bekasi yang baru turun dari surga. Keluarga aku turun dari surga. Adik-adikku dan saudara-saudaraku yang baru turun dari surga. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam Roh artinya di dalamku, di dalammu, di dalam kita semua, di dalam bangsaku, di antara bumi. Amin. Jadi pada kami.